obat ini walaupun kalian boleh pakai, tapi kalau yang dipakai kalian sudah pernah mendengar. Ya, yang kedua, begitu apa dokternya? Kita pakainya ini di bidang apa? Nah, biasanya kalau kita bicara obat itu sedang sekarang berpikir ini saya pakai gunanya fisik. Nah, biasa nanti kita jelaskan ya bahwa dipakai untuk keadaan-keadaan itu dan keadaan dan ini harus tidak dijual bebas. Ya, jadi boleh rekan ini adalah obat. Dokter umum boleh, dokter gigi boleh. Jadi bukan obat bebas. Ya, tapi paling banyak berdasarkan insulin. Jadi itu. Ya, jadi kalian kasih berapa? Walaupun tidak antibiotik maupun analgetik. Ya, jadi kami tetap menganggap penting ini kalian tahu. Oke ya, sekarang dulu ya. Jadi supaya saya belajar, saya tahu gimana saya belajar obat ya. Jadi jangan mau pikir masa nggak guna belajar itu main ya. Jadi sesuatu yang tidak penggunaan depannya nanti belajar. Ya, mulai ya. Nah, jadi belajar kalian nanti tahu ya. Oh, oke. Tolong dulu. Kamu belajar obat-obat antibiotik atau kalian belajar obat-obat analgetik ajak ya, atau kalian belajar obat-obat diabetes ya. Jadi ini obatnya terus terang nggak tahu banget. Ya. Kenapa obat ini sangat laku di pasaran? Karena kalau di negara kita kebanyakan penyakit adalah infeksi. Ya, setuju ya? Ya. Tapi kalau di negara belahan dunia lain, ya, menganut definisi dari sehat adalah ya meliputi fisik dan mental. Sayangnya di Indonesia baru tercover yang fisik doang. Yang fisik pun sulit di-cover di sini negara kita. Ya, apalagi mau memperhatikan kesehatan mental. Ya, lebih setiap fakultas, universitas, setiap perusahaan itu punya psikiater. Ya, jadi itu performa karyawannya turun karyawannya kan dikonsulkan. Ada apa nih? Ya, apakah dia baru mengalami hal-hal tertentu, cekcok keluarga atau cekcok antar karyawan tidak bisa saling kerjasama, ya? Atau mungkin ada salah dia baru kehilangan keluarganya atau ada trauma tertentu yang membuat performa dia turun atau dia tidak bisa interaksi dengan teman satu tim, itu akan dikonsulkan ke psikiater. Jadi kesehatan mental kalau di negara-negara yang maju atau yang sudah lebih berkembang dari kita itu diperhatikan. Ya, sedangkan kalau di negara kita baru masuk ke definisi meliputi kesehatan fisik dulu. Kesehatan fisik pun nggak semua orang bisa cover. Nanti yang saya ya, BPJS pun tidak semua orang punya. Ya, oke. Jadi nanti maksud saya ya. Jadi kenapa obat-obat seperti ini banyak laku di seluruh dunia? Karena di bagian dunia yang lain, kalau kita ini obat-obat prescribing ini, ya, karena mereka memperhatikan kesehatan mental dan obat-obat yang dipakai itu banyak ini. Obat-obat. Ya, ini kalau kita ngomong obat hipnotik sedatif, nanti masuk obat neurologi, obat psikiatri. Ya, ini kalian perlu tahu ya. Jadi karena ini ya obat seperti ini ya, dan sering disalahgunakan ya. Oke, kita mulai ya. Jadi penggolongan obat ini diminta kalian itu mendapatkan pembelajaran yang meliputi definisinya kalian tahu ya, klasifikasinya, kinetik, dinamik, indikasi klinis dan efek samping. Diharapkan kalian tahu setelah kalian menerima materi tentang obat ini. Kita belajar dulu tentang definisi secara garis besar ya. Ada yang namanya, ini kalau kita masuk ke bagian ranah psikiatri, ada namanya anxiety disorder. Ya. Untuk apa sih kita belajar sampai ke sini? Karena yang pertama, ya, semua orang pasti pernah mengalami rasa cemas. Benar? Ya. Tapi tidak semua rasa cemas itu menjadi suatu disorder atau gangguan. Ada orang cuma cemas, saya besok mau ujian nih, aduh saya belum bisa, takutan. Atau besok saya sidang ketemu dosennya ini killer, ya, sering nggak lulusin, cemas, sampai nggak tidur, ya, belajar ya, minum kopi, ya, oke, itu kecemasan yang lumrah.
Jomblos itu gimana? Tapi kalau sudah terjadi disorder, ya, jadi suatu kecemasan jika sudah mengalami menjadi gangguan, itu biasanya sudah merambah ke kehidupan sehari-hari. Ya, jadi misalnya saking takutnya saya mau presentasi di depan, saya jadi nggak mau keluar kamar. Ya, saya kamar ya, mengganggu aktivitas dia dong. Ya, dia udah nggak bisa bersosialisasi, ya, oke? Atau dia bahkan sampai takut melakukan jangan ini liftnya turun, lift tumbuh, ya, oke? Naik ke ketinggian takutan, ya, saya takut nanti ada yang kayak saya jatuh dan sebagainya, ya, oke? Ansietas ini nanti akan dibagi di beberapa kategori. Kalau yang masih wajar, apa masih wajar? Ya, tapi kalau sudah tidak wajar dan mengganggu dan bahkan menyulitkan pasien, mau kita kasih obat. Contohnya adalah panic disorder. Ya, saya nggak akan jelaskan secara detail, nanti kamu cari sendiri ya. Panic disorder, pernah tahu ada gangguan panik? Ya, jadi ini adalah overwhelming fear, ketakutan yang berlebihan. Ya, misalnya ketakutan apa? Kalau dia di ruangan tertutup, itu masuk ke ruangan tertutup, langsung ya terjadi seperti ini, ya langsung gemeteran, langsung keringat dingin, tensinya bisa naik, nadinya bisa cepat, bisa ada yang mau sampai terkencing, ya bahkan kalau dia mau masuk selangkah aja ke ruang tutup, ya dia langsung balik lagi, ya langsung panik dia, serasa mau mati, ya ada yang seperti itu. Ada yang fobia, ya dia takut terhadap benda, misalnya takut terhadap apa? Terhadap pulpen, fobia sama pulpen, nah ya, atau dia fobia sama apa? Ketinggian, situasi tinggi, ketakutan, ya ketakutannya berlebihan sampai nggak sanggup ya untuk gimana ya, untuk teruskan, misalnya kalau melihat depan, aduh ya saking ketakutannya pada hal-hal yang sepertinya biasa. Kamu melihat depan biasa kok, kecuali kalau kamu melihat ular, ya kan, melihat ular ya itu wajar, ya sesuatu yang membahayakan, ya kamu naik tangga 1 lantai 2 lantai, tapi kamu ketakutan melihat aja takut, menjejak kaki ke tangga aja takut. Ya, sesuatu yang natural, yang tidak membahayakan bagi banyak orang, tapi bagi kamu itu sesuatu yang mematikan bagi kamu. Nah, atau di social anxiety disorder, di keramaian, teman reuni, wah dia ketakutan, ya, masuk ke kelas pun ketakutan, akhirnya nggak pernah masuk lagi ke sekolah, diam di rumah, mengurung diri di rumah. Karena dia baru keluar dari itu, dia udah ada, ya. Atau sih yang ada pengalaman yang bikin yang traumanya sampai tertutup, ya. Atau dia mengalami trauma, ya. Setiap kali dia mulai semua sampai kronis, general anxiety disorder atau GAD, ya. Jadi dia sebenarnya terus menerus, ya saya dipuji pacar, terus ketakutannya terus menerus ada. Saya mau ujian selesai, tapi saya khawatirnya masih ada khawatir. Mereka itu chronic worry, kan? Oke. Nah di gigi ada nggak? Ada pasien yang trauma gigi, melihat kursinya ya udah takut. Apalagi ngeliat alatnya, langsung tensinya naiknya cepat, langsung berbalik arah dia mau pulang. Ya, padahal giginya itu harus dilakukan tindakan, misalnya. Ya, ada pasien seperti ini aja. Kamu bisa coba ini bisa. Ya, oke. Atau dia punya pengalaman buruk. Wah, langsung dia kalau mau. Ya, atau yang ke dokter gigi tapi pulangnya tinggal lama, wah ya
cuma suatu trauma. Ya, oke. Jadi keadaan seperti ini, ya ini sebenarnya udah keadaan yang jelas. Ya kalau yang di sini yang saya sebutkan, ini sudah masuk ke gangguan kejiwaan. Ya mungkin yang kamu hadapi nanti sehari-hari ketakutannya biasa, tapi cukup ganggu jika kamu sehingga pasiennya itu sulit diobati. Ya takut cabut gigi, karena takut cabut gigi nggak sampai selama itu ya, tapi mengganggu pasien sehingga pasien setiap kali itu cancel, ya kan? Oke, jadi ini bisa digunakan obatnya bisa. Ya, jadi bukan hanya yang mengarah ke gangguan kejiwaan saja. Ya, kalau saya ngomongin ini udah disorder soalnya. Nah, sebagai yang obsesif compulsive disorder. Ya, jadi dia melakukan suatu tindakan yang berulang-ulang. Kalau tidak dilakukan dia merasakan. Ya, oke. Nah ini gejala-gejalanya ya, jadi seperti orang ketakutan, bahkan ada yang masuk pingsan, ya, atau ada yang sampai yang tadi saya bilang terkencing-kencing ya saking takutnya, ya, atau yang lebih parah lagi dia sudah tidak mau bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, ya. Apakah ada anak-anak kedokteran juga seperti itu ada? Ya, jadi mungkin kadang-kadang timbulnya itu nanti pas dia sudah besar, harus dari kecil ya kelainan ini ya. Jadi dia nanti akan timbulnya pas salah satunya ini orang-orang depresi, orang-orang ansietas itu bisa ada dari genetiknya. Ada penelitian yang seperti itu. Ya, walaupun tidak semua. Ya, oke. Jadi ada yang karena adanya genetik bisa menyebabkan depresi. Ya, oke. Oke, sekarang kita masuk obatnya. Saya tidak akan cerita banyak tentang penyakitnya. Kita masuk ke obatnya. Kalau kita bilang sedatif, apa itu sedatif? Sedatif kita sering ketemu nanti di buku ada yang bilang obat hipnotis sedatif. Tapi ada juga buku yang bilang, bahkan ada yang bilang obat minor tranquilizer. Ya, itu di buku akan ketemu itu sama. Ya, soalnya ini masih dibilang minor ya. Ada yang bilang kalau gue bilang major tranquilizer kita mau obat gangguan jiwa. Itu major tranquilizer. Nah, hipnotik sedatif ini masih minor tranquilizer. Ya, oke. Ada yang mungkin bilang anxiolytic, ansietas. Ya, oke. Jadi intinya kalau sedatif itu mengurangi atau menurunkan ansietas dan menimbulkan efek tenang. Ya, jadi tenang pasien. Lalu hipnotik udah tahu ya. Kalau hipnotik itu nimbulin ngantuk atau memicu onset ngantuk atau mempertahankan kondisi dia tetap tidur. Ini secara medis. Lalu setelah itu dia tidur ngantuk, ya, oke. Nah itu dia memicu kondisi seperti itu. Obat hipnotik sedatif seperti itu. Dari definisi, ya. Jadi kalau kita lihat dari definisinya, berarti obat ini menekan central nervous system. Kenapa? Tidur, jadi otak, ya. Jadi dia menekan CNS. Jadi yang menekan itu depress, ya, menekan atau depresan, ya. Nah, maksudnya apa? Dose dependent berarti tergantung dosis. Makin tinggi dosis, efeknya makin kuat. Ya, sampai sini masih bisa ngomong ya. Nanti kalau ada mobilnya bisa. Nah, lalu ini ada beberapa definisi yang kita bisa jumpai pada saat ACI bedanya sama tergantungan. ACI itu ya, kondisi di mana pengguna itu paksa loh pakai obat itu supaya saya nggak cemas. Tapi kalau saya lepas obat itu cemas saya mau coba. Tapi kalau tergantung ya, kalau saya lepas itu bukan cuma cemas doang yang muncul, tapi efek samping yang namanya withdrawal. Ya, jadi misalnya saya cemas nih, saya minum obat terus menerus, cemas saya hilang, ya kan? Cemas saya hilang. Tapi begitu saya lepas, cemas saya balik lagi, ya. Terus saya minum lagi, cemas saya hilang. Itu namanya sudah adiksi. Nah, kalau udah tergantung dependent, ya, itu saya bukan cuma cemas, saya bisa sampai muntah-muntah, saya sampai mau membenturkan kepala saya ke dinding saking saya pingin obat. Itu sudah ketergantungan.
Ya, jadi ini ketergantungannya kalau kita sudah definisi ini sebenarnya ketergantungannya sudah seperti ketergantungan fisik. Ya, jadi ketergantungan itu nanti kamu kalau belajar tentang drugs ya, jadi ada ketergantungan fisiologis. Kalau psikologis itu kalau kamu saya kalau nggak merokok rasanya ada yang kurang. Kok itu mulut saya kayaknya agak enak gitu ya, itu masih ketergantungan psikis ya, kayaknya saya kurang percaya diri, kayaknya ada sesuatu yang kurang gitu ya. Tapi kalau sudah ketergantungan fisik, tubuh saya nggak bisa tanpa rokok. Kalau tubuh saya ada merokok, saya udah enak gitu. Tapi rokok jarang yang menimbulkan ketergantungan fisik ya. Kebanyakan yang menimbulkan ketergantungan fisik itu gas ya, jadi jadi saya rela jual rumah, saya rela jual ya, saya rela jual segala macam, bahkan jual diri buat dapat obat. Karena kalau saya dapat, saya bisa tahu semuanya, saya nggak bisa berfungsi dengan normal tanpa obat itu. Itu adalah ketergantungan secara fisik. Ya, itu nggak rokok kayaknya nggak sampai segitu ya, tapi buktinya lebih baik nggak makan daripada nggak merokok. Kan ada yang merasa kayak gitu ya, lebih baik tidak makan, dulunya saya merokok ya. Oke, karena tentang rokok ya itu udah sebenarnya itu belum masuk ke dalam fisik ya. Oke, nah itu bedanya adiksi sama ketergantungan. Jadi kalau ketergantungan begitu kamu lepas ada namanya withdrawal ya, dan itu withdrawalnya bisa mengancam jiwa ya. Oke, nah lalu namanya anestesi ya, kamu juga akan obatnya salah satunya yang dipakai juga di anestesi ya. Kamu kan nanti juga ada pembedahan dari jenis semuanya ya. Ya nanti mungkin akan pembedahan ya. Jadi anestesi itu hilang rasanya nih ya, pasiennya nggak sadar sehingga rasa nyerinya. Oke, jadi dia bedakan dengan analgetik. Analgetik menghilangkan rasa nyeri tanpa kehilangan kesadaran. Kalau anestesi dia hilangkan kesadaran, otomatis nyerinya hilang. Tapi dia sebenarnya tidak mengatasi nyeri, dia cuma menghilangkan kesadaran. Ngerti ya? Oke, itu. Obat ini kenapa harus resep? Karena ini bisa menimbulkan adiksi, menimbulkan ketergantungan, bisa menimbulkan anestesi, bisa menimbulkan toleransi. Ya, toleransi itu apa? Toleransi itu kita bilang menurunnya efek suatu obat sehingga perlu peningkatan dosis untuk mencapai efek obat yang sama. Misalnya, saya susah tidur, ya saya minta obat, saya kasih obat tidur. Saya kasih pertama 2 mg. 2 mg, wah enak dong obat kemarin. Nah, selama 2 minggu, seminggu 2 minggu ini saya tidurnya enak dong. Setiap jam 8 saya udah tidur. Jam 7 saya minum, 8 saya udah tidur. Ya, oke. 2 minggu kemudian dia datang. Dok, kok udah nggak efek lagi ya? Ya, obat itu sudah tidak efek dok. Saya nggak tidur obat itu. Oh ya udah deh, saya naikin ya, bu dosisnya ya, jadi 5 mg. Udah, 5 mg dia minum, enak tuh ya. Wah, setiap kali jam 7 dia minum, jam 8 udah tidur lagi. Dok, udah enak nih dok. Ya, saya udah bisa tidur lagi dok kayak waktu itu. 2 minggu lagi dia datang lagi ke kamu. Dok, kok udah nggak efek lagi ya? Saya naikin 10 mg. Lanjut, 2 minggu lagi, begitu lagi. Itu namanya toleransi. Untuk mendapatkan efek yang sama, saya menaikkan dosis. Kita takutnya apa? Sampingnya dong, ya kan? Efeknya keluar semua ya. Oke, padahal efek yang diinginkan hanyalah tidur. Tapi ya, itulah toleransi. Nah ini menakutkan. Ya, oke. Jadi semua ini yang membuat obat ini perlu dirasakan. Bayangin kalau jual bebas, kamu bisa nyebelin siapa aja dong. Ya, oh saya ini tidur ya. Oh kasih obat tidur ya. Itu ini obat berbahaya. Kamu bisa menggunakan. Masalahnya banyak yang menyalahgunakan banyak ya. Kayak ini kasih
Klasifikasinya, jadi secara garis besar sebenarnya klasifikasinya ada benzodiazepin, ada barbiturat. Ini paling sering dipakai. Ya, yang lain-lain ini tergolongkan ada juga ya. Nah benzodiazepin ini mau ya tetap hafalan ya. Kalau obat ya maunya mainan hafalan. Benzodiazepin nanti ada kerja singkat, kerja sedang, kerja lama. Ya, kalau barbiturat ada yang kerja sangat singkat. Ini sering dipakai biasanya untuk orang-orang yang mau dioperasi. Ya, jadi kita perlu obat ini supaya pasiennya rileks, tenang, gampang tidur, langsung kita bisa masukin alat dan sebagainya. Ya. Lalu kerja singkat dan kerja lama. Ya. Ini saya ngomongin obat anestesi ya. Ada lagi obat anestesi. Ya, ini cuma obat hipnotik sedatif. Ya. Ada lagi bukan anestesi deh. Kalau anestesi sama itu ada tempatan di mana aku benar-benar bisa katanya seperti ini. Ya, dipotong tuh maksudnya cuma satu. Oke, ini farmakokinetik untuk absorpsi dan distribusi. Hampir semua obat-obat golongan ini adalah lipid soluble. Ya, jadi maksudnya apa? Kalau larut dalam lipid itu obatnya itu mudah untuk tembus ke saluran otak. Ya, kamu tahu ya kalau sel tubuh kita kan lipid bilayer. Ya, pelajaran SMA ya, membran double lipid layer ya. Jadi semakin dia larut dalam lemak semakin mudah itu obat kemana-mana. Ya, dan kamu juga tahu bahwa di otak ada yang namanya blood-brain junction ya. Jadi itu maka itu kenapa otak itu dirancang benar-benar larut dalam ya. Oh ini diabsorpsi baik ya, terdistribusi baik sama otak. Dia highest lipid solubility ya, tapi masalahnya dia cepat masuk tapi cepat juga keluar ya. Jadi cepat masuk cepat keluar ya. Itu yang membuat itu saya dibilang sebagai induksi anestesi. Induksi itu adalah suatu tahap anestesi di mana kalau anestesi kan kita awal-awal kalau mau maksudnya membius orang ya, saya mau melakukan operasi gigi dan sebagainya. Kalau di kedokteran itu dia kita mau bius orang misalnya mau kita akan operasi, itu kan mesti dimasukin alat ya, dimasukin alat sini ya. Terus begitu kalau dimasukin alat di sini, dimasukin yang namanya laryngoscop, buka mulutnya gitu kan, badannya nggak masih sadar ya. Jadi kita mau otot-otot di sini semua relax, pasiennya relax. Jadi pasien mulai ngantuk, udah mulai nggak sadar, terus masukin alatnya, masukin selangnya, sudah masukin selang, masukin paru, baru obat anestesi lagi masuk ya. Jadi untuk dia membuat dia relax, tenang, semuanya lemes ya. Ya nih kamu dimasukin ini kamu muntah ya kan? Oke. Untuk buat semuanya lemes kita boleh namanya induksi anestesi. Salah satu obat yang bisa dipakai dari golongan ini adalah dietol. Obat lain bisa ada lagi obat lain ya, tapi saya ngomongin untuk golongan ini. Oke. Lalu obat lain dengan onset cepat ada esopiclon, zaleplon, zolpidem. Ini adalah obat-obat tidur ya, jadi obat tidur. Yang lucu ya kalau kamu minum obat tidur 5 jam kemudian baru tidur itu ya. Jadi kan maunya ketika dia minum obat tidur ya setengah jam kemudian dia langsung tidur ya. Ya, jadi ini obat-obat tidur biasanya ya, yang cukup cepat aksesnya. Nah, dia dapat melewati barrier plasenta dan ditemukan dari susu. Jadi hati-hati pada wanita hamil. Ya, oke, obat-obat seperti ini yang bisa larut ya dalam lemak biasanya bisa ke plasenta, bisa ke air susu. Jadi anaknya nggak bakal minum susu. Iya, karena kamu kasih obat ini, kan kita sama, ya. Oke, lalu farmakokinetik. Kita ngomong metabolisme dan ekspresi sekarang ya. Metabolismenya terutama di enzim hati ya. Jadi kamu belajar metabolisme ada yang namanya glukoronidasi, ada yang oksidasi ya. Oke, jadi metabolisme terutama di enzim hati. Kita perlu tahu sampai seperti apa ya. Itu maksudnya itu pelajarannya udah dalam gitu ya. Lalu kecepatan dan jalurnya berbeda ya, yaitu ada yang jalur glukoronidasi, ada jalur oksidasi dan sebagainya. Dan ada interaksi obat ya, biasanya karena induksi dengan CYP P40. Sering dengar ya. Jadi CYP P450 ini adalah suatu enzim yang memetabolisme obat. Ada jenisnya, ada macam-macam. Ada A1, E1 ya, itu kalian nggak perlu kalian, tapi yang pasti
Kalau kita melihat ada keterlibatan si YP450 biasanya suka ada interaksi obat. Ya, nah barbiturat itu menginduksi si YP450. Ya, sehingga berpotensi interaksi obat. Oke. Nah, banyak juga obat-obat yang golongan benzodiazepam itu di metabolisme menjadi bentuk aktif. Jadi maksudnya gimana? Kalau kita belajar farmakologi, kita belajar bahwa tujuan metabolisme obat kan mungkin nanti ada absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi ya. Tujuan metabolisme obat adalah sebenarnya sebagian besar adalah mengubah obat yang aktif menjadi tidak aktif sehingga siap untuk diekskresi ke tahap berikutnya. Nah, masalahnya ada beberapa obat ketika di metabolisme bukannya dari aktif menjadi tidak aktif, malah menjadi aktif menjadi tidak aktif, atau tidak diazepam atau salah satunya. Ya, ketika di metabolisme dia malah jadi bentuk yang aktif. Sehingga apa? Harusnya diekskresi malah dia aktif kan? Jadi tes pengajar panjangan. Saya nggak ngajarin kemungkinan dasar, harusnya kamu ya, jadi maksud saya seperti itu. Nah, jadi masa kerjanya lebih aktif lagi, lebih panjang lagi karena hasil mengatakan. Ya, contohnya ya ada spam, pokoknya ada spam, spam ya, dia terjadi akumulasi, ya, penumpukan metabolit aktif sehingga terjadi sedasi yang berlebihan. Lalu lorazepam, kalau yang lorazepam sama oxazepam itu cukup aman, dia tidak membentuk metabolit aktif, ya. Oke, lalu yang kloralhidrat juga dioksidasi, dia menjadi suatu bentuk metabolit aktif, ya. Nah, kalau triazolam, kloralhidrat, zaleplon dan sebagainya ini bukan aktif tidak aktif, tapi dia metabolismenya cepat, sehingga kerjanya itu singkat. Karena kan tadi saya bilang salah satunya adalah merubah obat jadi aktif, dari aktif menjadi tidak aktif, sesudah tidak aktif keluar. Ya, jadi kalau semakin cepat dirubah cepat itu dulu, semakin cepat keluar. Intinya gitu, ya. Nah ini adalah farmakokinetik parameternya ya. Jadi kalau melihat ini rata-rata nih waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak. Nah, kalau mau melihat diazepam itu cukup cepat, dalam setengah sampai 2 jam, setengah jam ya, dia udah sampai ke jam. Ya. Lalu yang ini juga midazolam. Ini midazolam nih banyak dipakai nih untuk operasi anak. Ya, pasien-pasien anak biasanya kalau bius tuh pakainya midazolam. Ya, oke. Lalu setelah itu oxazepam juga ya. Jadi kalau kita lihat di sini, waktu singkat saja sudah bisa mencapai kadar maksimal. Ya, jadi ini biasanya suka dipakai untuk induksi operasi. Ya. Nah ini juga ada ya. Jadi ini ada nih measure aktif metabolite. Saya sih nggak minta kamu hafal ini. Yang penting kamu tahu. Jadi panjang sampai 50 jam ya, 70 jam bahkan 100 jam ya. Oke. Karena apa? Karena ada metabolit atau sisa metabolisme yang jadi aktif. Ya, jadi masa kerjanya. Nah, sekarang kita ngomong mekanisme kerja. Kalau golongan zodiak itu bekerja, semua bekerja dia duduk sebagian besar ya. Bekerja di reseptornya. Ya kan? Kita bicaranya seperti itu. Ya, lokasi reseptor benzodiazepin itu hampir di semua regio otak ada reseptor. Ya, oke. Nah, cara kerja dia adalah dia memfasilitasi atau mempotensiasi, maksudnya memperkuat kerja dari GABA. GABA itu apa? GABA itu adalah suatu neurotransmitter juga, ya. Nah, masalahnya GABA itu sifatnya adalah inhibisi. Ya, GABA ini dia neurotransmitter penginhibisi, penghambat. Kenapa ya? Ya. Jadi di otak kita ada neurotransmitter, ya, ada GABA, ada asetilkolin. Udah belajar kan bimbingnya, ya kan? Pernah dengar harusnya ya, GABA,
inulin, itu neurotransmitter yang ada di otak. Ya, oke. Nah, GABA ini sifatnya adalah menghambat. Jadi kalau ada letusan-letusan listrik, misalnya ada aktivitas potensial aksi, dia menghambat. Tenang, ya, oke. Jadi kita mau ini dikuatkan. Karena kan kalau orang lagi stres atau orang lagi cemas, semuanya tegang, ya kan? Dia kontraksi, ya, dia tegang semua, ototnya kaku, dia kencang semua. Jadi kita mau dia relax. Jadi kita butuh GABA ini untuk menekan atau menghambat aktivitas eksitasi, ya. Nah seperti ini ya. Jadi ini GABA, ini reseptor GABA, ya. Oke, ini neurotransmitternya. Jadi kalau kita lihat GABA ini kan membrannya ya. Ini ekstrasel, ini intrasel. Ya, ini membrannya, membran lipid bilayer. Ya, jadi reseptornya ini ada di tengah-tengah membran. Ya, oke. Nah, GABA itu cara kerjanya apa? Dia itu membuka, ketika GABA ini nempel di reseptornya, dia akan membuka yang saluran. Nah, karena itu fungsinya apa? Karena itu fungsinya adalah masuk ion fluoride, ion negatif. Nah, ini masuk dalam faal. Nah, ketika ion negatif masuk ke dalam sel, apa yang terjadi? Masuk dalam sel jadi negatif. Kalau dalam sel negatif, terjadi potensial aksi, terjadi depolarisasi, jadi resting. Istirahatnya, kalau ini tetap kontraksi otot. Ingat pada jadi. Oke, jadi ketika ion negatif masuk ke dalam sel, saya tidak jadi tutup, tidak jadi polarisasi, tidak terjadi potensial aksi, tidak terjadi kontraksi. Ini kalau kontraksi kenceng, ya itu polarisasi. Kalau yang negatif yang masuk, dia tenang. Obat ini, ya kita ingin dong pasiennya yang lagi cemas, yang lagi tegang, yang lagi ketakutan, yang kontraksi semua tegang, kita mau dia relax, lemes, ya. Jadi kita butuh ion fluoride ini masuk banyak, intinya gitu, ya gampangnya ya. Ion fluoride banyak masuk, selnya jadi tenang, tidak tereksilasi, tidak terjadi depolarisasi, hiperpolarisasi ya. Oke, nah itulah fungsinya GABA, makanya itu bilang GABA itu penginhibisi. Kalau glutamat kebalikannya, dia pengeksitasi. Yang dimasukin adalah natrium plus. Nanti dibaca lagi ya. Oke, jadi intinya kita mau dalam sel itu negatif jangan pasiennya relax, tenang, nggak tegang, ya. Oke, nah benzodiazepin kerjanya apa? Kalau di sini benzodiazepinnya nempel ini ya, reseptor GABA kan, dia nempel di sini. Amfazina juga di sini, zolpidem juga di sini, barbiturat juga di sini, ya. Oke, jadi apa gunanya itu benzodiazepin? Benzodiazepin itu meningkatkan frekuensi GABA melalui pembukaan kanal ion. Jadi frekuensinya ditingkatkan. Jadi gimana caranya meningkatkan frekuensinya? Jadi gini, kalau misalnya saya buka dalam 1 menit, ya, ini kanal fluoride itu terbuka dalam 1 menit, misalnya 10 kali. Nah, saya tingkatin frekuensinya dengan obat ini. Nah, jadi begitu obat ini masuk, dia duduk di reseptor tadi, di reseptor. Dia bukan cuma 10 kali, dia jadi bukanya dalam 1 menit 20 kali, 30 kali. Akibatnya apa? Fluoride-nya lebih banyak masuk, itu yang kita mau, ya kan? Berarti ya maksudnya ya. Nah, bedanya apa sama barbiturat nih sekaligus? Kalau barbiturat dia meningkatkan durasinya. Misalnya
sekali membuka, misalnya dia membukanya sekali membuka itu 2 detik, 2 detik terus dia nutup. Baru nanti kalau dia pas lagi membuka cuma 2 detik dia nutup lagi. Nah, barbiturat itu di durasinya yang diperlama. Jadi dia buka sampai 10 detik lah, dibuka sampai 10 detik. Baru dia tutup lagi. Ya, jadi dua-duanya punya tujuan sama, masukin yang kloret sebanyak-banyaknya. Ya, tapi yang satu benzodiazepam meningkatkan frekuensi pembukaan, sedangkan barbiturat meningkatkan durasi pembukaan. Sampai sini ngerti? Intinya kloretnya banyak masuk saya maunya gitu ya. Oke. Ya. No effect on all. Maksudnya apa? Jadi kalau benzodiazepinnya cuma nempel sendiri, ya, dia nggak bisa buka. Harus ada bunga. Ya. Dan no GABA mimetic action. Kenapa? Karena lihat, GABA itu nempelnya di sini. Ini masuk bunyi 2 alfa, 2 beta, 1 gamma. Ya. Jadi kalau melihat nih GABA itu di antara alfa dan beta, ya. Tapi benzodiazepin itu di antara alfa dan gamma. Ya, jadi tapi beda posisi, sehingga dia tidak menimbulkan, kalau dia cuma sendiri dia tidak menimbulkan efek seperti GABA. Ya, jadi harus ada GABA-nya, nah baru efeknya ada. Ya, nah masalahnya orang kan seringnya saya putus cinta, minumnya apa? Obat tidur. Ya, oke. Itu berarti hanya deh. Minum obat. Ini minum benzodiazepin ya, benzodiazepin ya. Dan minum di sepas, itu hanya. Kenapa? Karena punya antidotum. Ada antidotum namanya flumazenil. Ya, flumazenil itu bisa mengantagonis reseptor benzodiazepin. Ya kenapa? Karena tempat lokasi nempelnya sama. Jadi ya, jadi dia bisa mereverse, jadi bisa duduk di reseptor itu. Sehingga kan belajar ya. Kalau untuk reseptor sama obat itu seperti kunci sama anak kunci, harus duduk di situ. Ya, jadi harus duduk di situ bisa menimbulkan efek. Tapi kalau yang antagonis yang duduk, dia duduk di situ tapi tidak menimbulkan efek. Ya, begitu juga flumazenil, dia bahkan bisa mereverse efek dari benzodiazepin. Ya, nah ini beda lagi kalau beta karbolas. Ini beta karbolas nggak dipakai ya dalam pengobatan. Dia malah